Halo semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Photons of energy traveling through a mass. That is exactly what happened yesterday at one. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pria yang bernama Lee, seorang host atau pembawa acara televisi. Tanggal 18 Maret atau lebih tepatnya hari ini, dalam pembukaan bursa saham New York, Lee memberikan penjelasan kepada Anda semua yang sedang memperhatikan dan mendengarkan. Uang yang Anda berusaha dapatkan tidak lebih dari sekedar energi foton bergerak melalui jaringan kabel serat optik. Mereka melakukannya untuk membuatnya mengalir dengan cepat, bahkan lebih cepat dari orang lain. Sementara itu situasi siaran berita yang ada di berbagai kecamatan tengah viral menyiarkan berita tentang harga saham IBIS yang menurun. Saham IBIS merupakan saham yang dijalankan atau dikelola oleh Walt Kemby. Dalam wawancaranya, Walt Kemby menyatakan algoritma trading yang tiba-tiba kacau dan dia juga menganggap kalau algoritma tradingnya mengalami anomali atau malfungsi. An opportunity. So here's what you're gonna do. Selanjutnya kita berfokus pada Lee yang sedang Dia kaget setelah mendengar kalau Walt Kemby membatalkan sebuah acara dan sekarang dia sedang dalam pesawat. Dia bernama Patty yang merupakan seorang sutradara cantik. Setelah mengisi dokumen, Patty memperkenalkan seorang kepala komunikasi yang akan mencatat semua poin pembicaraan yang bernama Diane. Ini parasnya. Di dalam video terhubung ke Patty, Diane ingin memastikan kalau Lee sudah baca poin bicaranya dan mengikuti naskah yang sudah disiapkan. Saat acara berlangsung dan di saat bersamaan, di luar ada seorang pria yang menyamar sebagai kurir paket dengan membawa sebuah kotak kardus. Tiba-tiba dia masuk ke studio yang sedang melakukan siaran langsung. Setelah meletakkan kardus, dia menembakkan pistol yang membuat semua kru takut dibuatnya. This is a union thing. Pria tersebut bernama, sebut saja Namlung, yang seorang investor. Dia marah karena telah kehilangan uang yang sudah dia investasikan dan kehilangan segalanya. Karena situasi semakin tegang, Patty menyuruh krunya untuk menghubungi Kapolsek terdekat. Ketegangan semakin dirasakan oleh Lee ketika dia disuruh membuka isi yang ada di kardus tersebut. Rupanya itu adalah rompi yang dipasangkan bom yang akan memicu ledakan di dalam studio. Si Namlung menyuruh Lee untuk mengenakan rompi tersebut. Si Namlung memperlihatkan sebuah detonator kepada semua orang yang jika ditekan mereka semua akan meledak. Patty menyuruh semua krunya yang bertugas untuk pergi keluar meninggalkan ruang studio, kecuali yang bertugas di bagian kamera. Patty menginstruksikan kepada Lee untuk tetap tenang dan jangan panik. Dengan paksa dia mengambil alih studio dan berkuasa di sana. Bahkan jika ada yang bermacam-macam, dia tidak segan untuk menembaknya. Dengan membawa sejuet kertas, rupanya Namlung membawakan aspirasi agar semua orang tahu bahwa dia saat ini membawa senjata bukanlah penjahat yang sesungguhnya, namun merekalah yang seorang pencuri. Mereka suka menambah hitungan. Mereka mengambil dengan cepat tanpa perlu menjelaskan. Begitulah cara mereka mengambilnya, ungkap si Namlung. I mean, it's not like the government's no help. Let me ask you this. Shut up, Lee! Shut the... Perlahan Lee mulai paham dengan apa yang dikatakan Namlung. Ini soal perusahaan IBIS. Namlung meminta kepada para kru untuk memutar rekaman bulan lalu saat Lee di acara Money Monster ketika merekomendasikan saham IBIS yang dijalankan oleh Walt Kemby. Rupanya anggota polisi sudah berada di luar gedung studio. Lalu si kapten memerintahkan anggotanya untuk mengevakuasi seluruh gedung untuk diamankan. Dan jangan ada yang boleh keluar masuk. Selesai memerintahkan anggotanya, si kapten menghubungi Patty agar Lee bisa mengulur waktu sampai waktu para polisi bertindak untuk mengamankan. Para polisi mulai bergerak masuk ke dalam sampai semua orang diamankan untuk meninggalkan gedung yang sedang dalam berbahaya. Ditakutkan sesuatu yang berbahaya terjadi atau ada aksi der-der-doran. Namlung menembakkan senjata saat mendengar telepon dari kepolisian. Dia juga meminta untuk memastikan sambungan karena dia hanya ingin berbicara dengan dua orang saja, yaitu Lee dan Walt Kemby. Di dalam media, Ron sudah berada di depan gedung perusahaan IBIS bersama kru kameranya untuk meminta jawaban dari pihak perusahaan IBIS ataupun dari CEO mereka. Setelah berdebat dengan Aperi, teman sekantornya, Diane turun ke bawah untuk mengulur waktu. Diane berbicara di depan kamera.
mewakili dari pihak IBIS dan menjawab pertanyaan Namlung kalau mereka juga tidak tahu kenapa algoritmanya yang tiba-tiba kacau. Diam-diam Aperi nampak terlihat kepanikan sambil video callan dengan seseorang, seolah-olah dia terlibat dalam masalah ini. Kemungkinan ada sesuatu yang dia saat ini sembunyikan. Algorithm that crashed. Where is he? Is he in that building? Di samping anggota polisi yang masuk ke dalam, sementara itu Patty nampak bingung entah apa yang harus dilakukan di situasi seperti ini. Yang tak lama Lee mengirimkan pesan kepada Patty untuk menemukan seorang ahli matematika. Di situ Lee merekomendasikan saham IBIS kepada seluruh investor yang juga disaksikan oleh jutaan orang. Dia ingin mereka melakukannya bukan karena uang, tapi untuk menyelamatkan hidupnya. I don't want you to do it because you're gonna make money. I want you to do it into a good one by sheer force of will. Walaupun lama menunggu, dia tidak menyerah berkata di depan kamera untuk meminta bantuan dari semua orang yang sedang menyaksikan. Tidak juga ada perubahan, yang ada kesedihan di mana harga saham IBIS bukannya naik, malahan harganya menurun. Patty dan para kru pun menampilkan pacarnya si Namlung di depan kamera, di mana si pacar menganggapnya sangat bodoh dan memalukan dengan apa yang saat ini dia lakukan. Dia marah bahkan menyebut Namlung bukan pria sejati. But you're not a man. You're a bitch. That's what you... Pull the fucking trigger! Mendengar semua perkataan pacarnya membuat Namlung hulang-hulang, di mana Lee mengajaknya untuk duduk dan menikmati segelas kopi luwak dan menenangkannya. Take it you've heard by now? Yeah. Good low starting. Di tempat lain Diane menghubungi, kita sebut saja si programmer. Dia disewa untuk membuat sebuah program. Dalam percakapan tersebut si programmer menjelaskan kalau algoritma membuat pola bukannya mengacaukan. Algoritma ini dibuat untuk keluar masuk dan mustahil bagi algoritma bisa kehilangan 800 juta dolar dalam sehari. Dia juga mengatakan investasi yang menjadi kacau itu bukan kesalahan komputer, tetapi ada campur tangan dari orang lain. Human fingerprints all over this. Saat menaruh barang di bagasi mobil, Diane menemukan buku yang terdapat kota dan nama negara di bagian halaman buku tersebut. Di tengah mungsang-mangsingnya si Namlung, padahal Lee bisa saja mengambil pistol dia yang terletak di meja. Yang di situ Patty menyuruhnya, jangan Lee, jangan melakukannya. Secara perlahan polisi mulai bergerak menuju akses ruangan studio. Mereka mulai menyelinap di antara para kru. Sementara itu, Patty baru saja mendapatkan panggilan telepon dari Diane yang sedang berada di dalam mobil, yang mengatakan bahwa Wolkenby akan membuat pernyataan di gedung federal. Setelah tahu, kemudian Patty memberitahu Lee tentang Wolkenby yang akan tiba di gedung federal. Di luar, perempuan bernama Bray memberitahu kepada Patty kalau mereka akan menembak Lee. Dia yang mendengar hal itu pun langsung memberitahu Lee di balik studio kalau ada seorang penembak jitu yang akan menembaknya, sehingga menyuruh mereka untuk pergi keluar. Look at me. Don't look up. Look at me. There is... Do you have a clean shot? Lee keluar bersama Namlung beserta kameramennya juga. Setelah keluar dari lift dan keluar dari gedung, di sana sudah banyak para anggota kepolisian yang mencoba mengamankan. Di mana Lee bekerja sama dengan Namlung terus berjalan menuju gedung federal sambil diiring-iringan puluhan polisi, bahkan para warga yang mengkerumuni di pinggir jalan untuk menyaksikan mereka. Ada juga para warga yang memberikan ejekan dan menyebut mereka sebagai penjahat. Di situ Namlung memberitahu Lee kalau bom yang ada di rompinya itu bukan bom ori atau sungguhan, melainkan isinya hanya tanah liat. Rupanya dia semata hanya ingin mendapatkan perhatiannya saja. Tidak banyak juga orang-orang yang mentertawakan berita informasi yang sekarang lagi viral. Saking paniknya Namlung, dia tergeletak menembak seorang pria bernama sebut saja Jajang yang ingin memberikan sesuatu kepada Lee. Akhirnya mereka menemui Wolkenby untuk mewawancarainya apa yang sudah terjadi di perusahaan IBIS. Karena belum juga dapat pengakuan, Wolkenby dipakaikan rompi peledak agar mengatakan yang sebenarnya. Dengan mendengar pengakuannya saja Namlung sudah merasa lega. Namun tiba-tiba Namlung ingin meledakkan bom, akan tetapi padahal bom tersebut tidak akan meledak. Namlung ditembak oleh anggota polisi hingga membuat semua orang yang melihat tercengang, baik yang berada di TKP maupun Anda semua yang melihat di berita.
Cerita diakhiri dengan Walt Camby menyaksikan berita video Lee yang viral dijadikan sebuah meme hingga mencapai penonton yang banyak. Tamat.